Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari bisa menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini di Menembus Mata Batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan yang di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir kali ini adalah seorang penyanyi dan juga pemain film. Dia adalah Ratu Nasya. Cinta Ratu Nasya. Cinta, katanya informasi yang saya dapat Anda pernah kerasukan. Betul ya? Kapan dan bagaimana ceritanya? Jadi waktu itu aku syuting di daerah Bogor, di daerah Bogor. Jadi awalnya sebelumnya, mungkin karena aku juga orangnya apa ya, kalau kata orang itu rusuknya tuh renggang, jadi gampang untuk kemasukan. Oh, ada gitu. hubungan ternyata. Iya. Nah, udah gitu memang aku lumayan peka kan hal-hal kayak gitu. Katanya sih turunan kan. Dan waktu itu awalnya make up artis aku yang kesurupan, dia yang kesurupan, terus kayak aku ngerasa kok kayak mau masuk ke aku gitu. Akhirnya mereka bilang jauhin cinta gitu. Nggak tahu gimana ceritanya. Terus pas pulang tiba-tiba di basement itu ada anak kecil nyebrang. Terlihat jelas. Aku ngeliat persis itu. Aku nggak tahu apa, mungkin aku kecapean atau apa. Itu jam 2 pagi, aku inget banget. Jam 2 pagi, terus aku bilang ke driver aku bilang, itu tuh hati-hati anak kecil, jangan ditabrak. Aku bilang gitu. Dia ngeliat? Dia nggak lihat, dia bilang apaan sih lo, itu nggak ada apa-apa. Terus waktu itu tiba-tiba aku dapet telepon dari reception, katanya aku ada kiriman paket. Akhirnya aku ke lobby. Nah, untuk ngelewatin lobby itu memang di lorong memang agak sepi ya. Jadi memang, dan kebetulan malam Jumat, aku ingat banget itu malam Jumat gitu. Terus ya udah abis dari reception ke atas, nggak tahu, katanya aku kayak bengong-bengong sendiri apa whatever gitu. Terus aku langsung kemasukan gitu aja, dan itu berlangsung selama 3 hari berturut-turut. Tapi pengalaman itu lumayan agak gak spooky terulang ya. Oke, berikut ini amazing. adalah seorang perempuan yang justru ceritanya dia pernah sakit hati oleh mantan suami. Lalu kemudian dia menggunakan ilmu pelet untuk membalas dendam. Malam hari ini kami akan hadirkan dengan nama samaran. Kami persilahkan Alia. Silakan duduk. Selamat malam Alia. Malam. Punya ilmu pelet katanya. Iya. Karena dendam, sakit hati oleh mantan suami. Iya. Boleh diceritain ke kita nggak, dendamnya kenapa ya Alia? Oke. Anda boleh ambil nafas dulu, tenangkan diri. Cerita, baru boleh cerita. Kalau sudah tenang, silahkan ceritakan ke kami sebenarnya kenapa Anda bisa dendam kepada mantan suami Anda. Suami aku tuh mengkhianati aku sama perempuan lain. Jadi dia ninggalin aku, dia nggak nafkain aku sama sekali sama anak-anak. Akhirnya tuh aku bekerja di laundry. Karena aku bekerja di itu tuh aku nggak mencukupi sama sekali kebutuhan anak-anak aku. Oke. Akhirnya aku ngambil jalan pintas. Yaitu dengan punya ilmu pelet. Iya. Apa yang Anda lakukan dengan ilmu pelet yang Anda miliki? Aku mencoba menggoda dia lagi. Dan Berhasil. aku tuh minta bantuan dari dukun itu. Aku ngebuat dia nggak bisa, maaf, itu nggak bekerja sama sekali. Oke, ilmu pelet yang Anda punya itu dengan barang atau dengan ilmu yang Anda pelajari? Pertama, aku pakai ilmu susuk minyak ini. Oh, ada bendanya, ada barangnya ya? Ada. Oke, tujuan Anda datang malam ini untuk apa sebenarnya? Aku mau ngilangin ini. Membersihkan semuanya? Aku tuh capek.
Mudah-mudahan apa yang Anda niatkan bisa terwujud malam hari ini dan sebaiknya memang Anda langsung cerita kepada teman kami, ya. Baik, dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Alia tinggal di rumah bernomor 19. Dia lahir pada tanggal 18 Januari 1984. Saya melihat dendam yang begitu besar di dalam dirinya. Ada puluhan korban yang jatuh di tangannya. Saya juga melihat ada makhluk tinggi besar yang selalu mendatangi Alia. Dan dia ikut hadir di sini. Makhluk tersebut mencoba berkomunikasi dengan saya. Dia ingin nyawa Alia. Malam, Roy. Halo, malam semuanya. Silakan duduk. Oke. Oke, baik. Oh, nama Alia. Tanggal lahir 18 bulan 1 1984. Kemudian nomor rumahnya 19. Apakah betul? Saya melihat Alia. Pertama-tama yang terbesit di pikiran saya adalah kesedihan. Kesedihan yang mendalam. Dan saya merasakan entah kenapa ya di Mbak Alia di sini kamu merebut laki-laki orang. Menjadi merebut suami orang dan melorotin hartanya. Apakah itu betul? Apa yang saya katakan di sini berdasarkan vision saya dan jawabannya bilang ya dan ya atau tidak jika tidak. Semuanya kejujuran. Betul, Mbak. Iya. Loh, tadi Anda bilang Anda dendam karena dendam mantan suami, jadi Anda punya ilmu pelet untuk balas dendam itu. Tapi Anda nggak cerita ke saya kalau Anda menggunakan itu untuk menggoda laki-laki lain. Iya, aku kan juga buat memenuhi kebutuhan anak-anak aku. Jadi target aku itu ya suami orang. Saya mau menjelaskan bahwa kalau misalnya pasangannya direbut orang lain, itu rasanya sedihnya bukan main loh. Dan kamu tahu kan akibatnya apa? Kamu juga akan merasakan penderitaannya juga pada akhirnya. Karena sebagai seorang perempuan kalau direbut pasangannya, itu pasti sedihnya minta ampun. Apakah kamu mempertimbangkan itu sebelumnya? Jadi semua ini Anda lakukan karena memang semata-mata kebutuhan ekonomi. Habis aku bingung anak-anak aku harus makan apa. Aku cuma bisa pintu tuh gak banyak. Aku pakai minyak susuk ini biar aku banyak pelanggan. Aku capek anak-anak aku tuh dihina-hina terus sama lingkungan keluarga, sama lingkungan rumah aku. Aku udah gak dihina daripada anak-anak aku. Suami aku tuh gak tahu diri. Mbak Alia, kami mohon Mbak bisa menenangkan diri dulu. Ya mudah-mudahan malam hari ini semuanya bisa kembali bersih ya. Jadi malam hari ini Alia datang ke sini untuk membersihkan semuanya supaya lepas dari jimat-jimat yang pernah dipasang gitu ya. Mbak, kesini tujuannya untuk melepaskan itu kan. Emang alasannya apa kenapa tiba-tiba mau melepaskan itu? Apakah udah ngerasain karmanya sendiri atau gimana? Atau impactnya ke anak-anak atau apa? Balik anak-anak aku sampai sekarang, anak aku yang pertama tuh kayak koreng-koreng gitu. Ini aku bawa fotonya. Makanya setiap kali aku mau ngelepas itu ada aja. Oh nggak bisa lepas? Sekarang anak aku masih sakit. Anda dapat jimat itu dari siapa? Dari orang pintar dekat rumah teman aku. Roy,
Ya, Itu yang kamu gambar tuh kayak makhluk tapi makhluk. menyeramkan ya. Menyeramkan sekali. Jadi saya menggambarkan sosok berambut panjang, berlidah panjang, lalu kemudian bermata belok, kemudian ini yang membantu dia mencari pelanggan-pelanggan atau customer untuk ini bisnis. Mohon maaf sekali ya, semoga-moga apa yang saya ucapkan ini tidak menyinggung hati mbaknya, dan mbaknya juga bisa tenang di sini dan bisa ketemu solusi paling tidak. Saya melihat makhluk ini masih mengganggu-ganggu sampai sekarang, dan percuma juga sebenarnya kamu nangis karena juga udah terlanjur juga sih. Sekarang yang ada malahan gimana caranya solusinya untuk kedepannya sih. Dan saya ngerasain apakah di diri kamu ini membawa satu barang ya? Boleh saya lihat kah? Pro glove. Saya pro gloves. Itu minyak Iya, bulu perindu. semacam itu. Baik, terima kasih. Boleh taruh di sini. Kamu rela gak hari ini jimat itu saya sita? Gak apa-apa, Dihancurkan? gak apa-apa. Yakin? Yakin. Saya minta air dalam mangkok. Cuman ini aja yang dikasih sama orang pinter. Iya, itu aja. Enggak, sebenarnya masih ada yang lain lagi nih. Ada lagi waktu ya? itu kayak ada kuku-kuku macan gitu. Cuma hilang aja begitu. Bayu, berarti mungkin itu mediasinya hanya melalui minyak orang Iya. pinter itu. Iya, Nggak ada benda lain. nggak ada. Aku juga bingung tuh, yang kuku macan itu hilang aja begitu. Padahal aku taruh tuh di laci lemari. Ini minyaknya baunya seperti apa? Ayo. Sorry. Excuse me. Pusing ya? banget ya. Baunya nyengat, tajam langsung ke kepala gitu, pusing ke kepala. Saya akan melarutkan ini dalam air ya. Jadi kamu jangan menyesal kalau saya hilangkan di sini. Dia harus seperti itu cara melarutkannya. Roy. Iya. Udah berapa? Sekali lihat nih ada puluhan korban yang udah ketempelan sama kamu loh. Betul ya? Iya. Yang saya mau tanya adalah ini efeknya saat digunakan atau kalau kita cium aromanya langsung bisa kena efeknya? Hah? Dia melalui dulu loh saya lihat Bayu. Lalu bisa nempel. Bau sekali ya. Wangi-wangi tapi kayak bau mistis gitu loh. Iya. Kayak bau-bau kuntilanak. Bau ya? Bau banget. Jadi keluar ya? Ini selama ini dia coba untuk Enak banget, ngelepasin enak. ini, Alia coba menghilangkan ini tapi nggak bisa-bisa. Itu kenapa, Roy? Karena memang jin di dalam tubuhnya masih belum ngizinin dia untuk hilangin gitu loh. Tapi dengan ini air, dia harus dilawan dengan air, dinetralisir dengan air minyak ini. Karena dengan air akan hilang semua kadar-kadar racun-racun yang dalam tanda kutip makhluk-makhluk halusnya. Baunya luar biasa. Kalau misalnya ini udah dihancurkan, saya rasa kadar keseksian kamu atau customer kamu atau apapun itu akan hilang. Jadi kamu udah mempertimbangkan ya, Nah, Mbak. itu dia. Ya. Anda siap kalau harus kehilangan customer dan mulai hidup yang baru gitu? Aku capek, Mas. Aku sekarang udah pengen cari uang yang halal aja untuk anak aku. Karena tuh efeknya ke anak aku. Selain koreng dan luka-luka, apa yang terjadi? Sekarang kondisi anak-anaknya seperti apa, Lia? Ya gitu, anakku yang kedua sering sakit. Yang pertama, aku bingung. Aku bawa ke dokter tuh, nggak ada sakit apa-apa. Semua badan kayak, Jadi dicek ke dokter sehat. iya. Aku bawa fotonya. Boleh saya lihat? Dua anaknya ya. Yang pertama, Ya itulah sebenarnya. Bau ya, Bayu. Ah, ini
aku foto kayak begitu tuh mukanya semua, cuma dia nggak mau aku foto mukanya, nggak mau. Roy, kalau menurut kamu ini karena apa, Roy? Karena efek dari makhluk ini, jadi semuanya ada pembayarannya, ada tumbal yang diharapkan untuk, jadi ada korban-korban seperti gatal-gatal dan bahkan nyawa sebenarnya, tapi ini kan belum sampai nyawa ya. Saya sih bersyukur kalau bisa cepat-cepat berubah pikiran kayak gitu.